Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Dewa United dengan PSIS Semarang, di mana PSIS Semarang bisa memperoleh 3 poin ya setelah mengalahkan tim tuan rumah dengan skor 1-4. Jadi untuk Dewa United ini kekalahan perdana di kandang sendiri dan tentunya menjadikan 4 pertandingan terakhir tanpa kemenangan ya. 3 kekalahan dan 1 hasil imbang. Sedangkan untuk PSIS Semarang dari 5 pertandingan terakhir ini hanya kalah sekali, imbangnya 2 kali dan 2 kali juga memperoleh kemenangan beruntun. Jadi tentunya PSIS Semarang sudah ada grafik yang naik ini performnya. Ya, jadi di pertandingan kali ini sebetulnya untuk Dewa United ini sistemnya nggak ada masalah. Permainan bola possession menjadi andalannya permainan Dewa United ya, di pelatih barunya Olde ya, di musim lalu juga sama. Jadi bermain cukup terlihat bisa mengambil alih permainan. Ya, lalu untuk PSIS Semarang, saya kira ini adalah bagian counter strateginya Agius. Ya, pastinya Agius sudah paham cara permainan Dewa United ini seperti apa. Dan saya sangat melihat itu karena PSIS Semarang lebih bermain di zona area sendiri saat bertahan, tidak melakukan pressing keluar. Di pertandingan ini mungkin kalian melihat kalau permainan PSIS Semarang seperti bukan biasanya ya, yang lebih bermain cenderung di zona area sendiri, bertahannya, menumpuk beberapa pemain di zona area sendiri. Tapi ya ini menurut saya bentuk strategi dari Agius. Dan ketika membangun serangan, ya ini PSIS Semarang lebih bermain long ball atau bermain serangan balik. Jadi sebetulnya tinggal kita lihat efektif mana permainan dari kedua tim. Dewa United yang berhasil menguasai bola possession, PSIS Semarang yang lebih bertahan di zona area sendiri. Nah, kita tinggal kembali lagi lihat efektivitasnya bagaimana. Dan sebetulnya untuk Dewa United ini ya kalau boleh dibilang banyak melakukan tekanan, tapi juga menciptakan peluang-peluang ini setengah-setengah. Paling ada 1 shoot dari Egy yang masih kena tiang, lalu ada Majid Osman juga. Ya, ada headingan Alex yang masih ke samping tiang gawangnya kipernya ini ya PSIS Semarang Samsudin. Jadi tinggal kita lihat aja bagaimana kualitas pemain untuk kedua tim dalam hal menciptakan peluang. Ya, Ricky Kambuaya juga menurut saya di babak pertama bermain cukup bagus. Membuka ruangnya cukup bagus ya. Majid Osman bermain cukup bagus. Tapi ketika PSIS Semarang melakukan penyerangan, nah di sini sebetulnya sudah ada tanda-tanda kalau permainan PSIS Semarang ini sangat cepat untuk melakukan transisi ya, terutama dari sektornya Freitas. Dan di sini Fortes bisa kembali lagi bermain. Dan memang Fortes beberapa kali terlihat untuk permainan cepatnya PSIS Semarang itu seperti memang di babak pertama terlihat justru aliran bolanya banyak ke delay. Ya, karena kan di sini PSIS Semarang yang lebih bertahan di zona area sendiri, artinya untuk melakukan penyerangan kan jelas mengandalkan pertahanan Dewa United yang belum balik ya ketika melakukan penyerangan. Jadi benar-benar memanfaatkan momentum waktu. Tapi ketika Fortes membawa bola justru mendelay permainan cepatnya PSIS Semarang, nah ini baru terlihat kalau penyerangan PSIS Semarang memang ya berapa kali justru ke delay. Jadi pertahanan Dewa United sudah kembali lagi ke posisi mereka. Ya, dan di sini akhirnya justru Dewa United harus tertinggal melalui golnya Diarra. Itu juga salah satu proses Freitas yang melakukan intercept ke dalam, lalu sempat ada sedikit sentuhan kaki dengan pemain belakang Dewa United dan bola akhirnya ke Diarra dan Diarra berhasil mengolongi Stevens ya golnya. Jadi artinya jelas ya bahwa PSIS Semarang ketika membangun serangan itu bukan hanya mengandalkan pemain depan tapi juga mengandalkan overlap dari pemain tengah. Jadi bukan berarti PSIS Semarang ini bermain parkir bis, bukan. Tapi ini jelas bagian dari sistemnya Agius atau strateginya. Ketika bertahan di zona area sendiri, tapi ketika membangun serangan lebih memanfaatkan momentum waktu. Ini perlu digarisbawahi ya, momentum waktu, karena ini akan menjadi bagian penting di babak kedua. Ya, lalu nggak berselang lama Fortes berhasil menciptakan gol, itu melalui servis bola mati ya. Freitas yang mengirimkan passing cukup cepat, lalu ada sedikit ya mungkin ada sentuhan dari kiper atau gimana lah ya, karena kipernya juga nggak bisa mengclearance itu atau meninju bola lah minimal ya, karena kan bolanya datar tuh. Dan di sini Fortes berhasil menciptakan gol. Ya, tapi gol ini menurut saya nggak terlalu bisa saya komentari ya, karena melalui servis bola mati. Nah, lalu
ketika Dewa United justru tertinggal 0-2, memang ya permainan dari kedua tim saya bilang tetap konsisten. Dewa United tetap bermain ya menekan, tapi pertahanan PSS Semarang juga tetap solid. Bertahan di zona area sendiri ini nggak gampang, memerlukan konsentrasi yang tinggi. Sebetulnya Dewa United ini kelemahannya hanya satu ketika membangun serangan, yaitu passing-passingnya terlalu lambat. Jadi sebetulnya untuk penyerangan Dewa United itu lebih tinggal mengandalkan skill individu dari penyerangnya Dewa United dengan sektor belakangnya PSIS Semarang. Ya, dan di sini sektornya Syuhada ya, ini pemain Rido Putra ya. Ini kan bermain di sektor kanan dengan Bayu Fikri ya. Artinya Rido Putra ini kan pemain gelandang bertahan tapi lebih ke kanan, Diarra lebih ke kiri. Nah, ini memang penampilan Bayu Putra nggak terlalu maksimal ya menurut saya. Jadi berapa kali ini menjadi bagian Rido Putra ya, posisinya Rido Putra menjadi bagian penyerangan dari Dewa United. Jadi kembali lagi ke kualitas pemain aja untuk penyerangan Dewa United. Bisa melewati Bayu Fikri atau bisa melewati Rido Putra, ya sudah Majid Osman tinggal mengirimkan passing ke tengah. Jadi seperti itu terus sistemnya dari Dewa United. Passingnya nggak terlalu cepat. Egy masih terlihat sedikit terlalu lama membawa bola. Kiki Kambuaya juga sama. Jadi mudah diantisipasi oleh sektor tengahnya PSIS Semarang. Makanya penyerangan Dewa United lebih mengandalkan sektor sayap. Inilah solidnya pertahanan dari sektor tengahnya PSIS Semarang yang berapa kali saya sudah bilang. Dan akhirnya di sini memang Dewa United bisa memperkecil kedudukan melalui penaltinya Alex. Dan itu juga saya nggak perlu komentari ya, karena itu tinggal masalah ban bewan aja, feeling kiper dengan feeling Alex ya. Dan di sini Alex bisa menciptakan gol untuk memperkecil kedudukan. Jadi artinya di babak pertama tinggal kita lihat ya, karena ini kan pertandingan sudah hidup lagi ketika Dewa United bisa menciptakan gol. Nah, pertandingan artinya akan sangat seru di babak kedua. Dan sebetulnya di babak kedua permainan dari Dewa United ini nggak ada perubahan. Tetap mendominasi, tetap bisa mengambil alih permainan, tapi penyerangannya masih mudah ditebak melalui sektor sayap. Ya, dan saya sebetulnya untuk keputusan penggantian pemain dari Dewa United ini cukup masuk akal ya, ketika Egy Maulana diganti, lalu Hen, Kiki Kambuaya. Ya mungkin kalau Kambuaya diganti karena ada cedera sedikit. Ya, artinya kalau pelatih Dewa United ini paham bahwa permainan Dewa United harus lebih cepat memberikan passing. Karena Egy ini seperti nggak terlihat di pertandingan kali ini, hanya ada satu peluang yang kena tiang itu. Ya, sebetulnya pergantian pemain dari Dewa United ini nggak ada masalah. Dan memang ketika masuknya Bagaskara menggantikan Hen, ya jelas kalau Dewa United lebih prioritaskan penyerangan. Dan permainan PSIS Semarang ini tetap konsisten. Ya, bertahannya tetap bagus, tetap solid. Ketika membangun serangan juga tetap memanfaatkan momentum waktu. Nah, maka dari itu Fortes diganti oleh Septian David. Inilah kejeniusan dari Agius lagi yang saya bilang. Karena penyerangan PSIS Semarang ini mengandalkan momentum waktu. Dengan adanya Fortes di babak pertama itu banyak mendelay permainan cepatnya PSIS Semarang. Makanya menggantikan Septian David yang lebih bisa memiliki kreativitas serangan atau minimal masih memiliki skill individu dan juga kecepatan. Ya, maka dari itu saya bilang Agius ini sangat cermat untuk melihat apa yang perlu dilakukan di atas lapangan. Ya, ini dalam keadaan tertekan loh. PSIS Semarang ini dalam keadaan tertekan terus ketika Dewa United lebih bermain ofensif. Dan di sini ya kalian bisa lihat ketika Septian David bermain, ya walaupun memang belum terlalu optimal banget, tapi minimal gerakan tanpa bola dari Septian David ini bisa merepotkan pertahanan Dewa United. Jadi Freitas, Marukawa atau Rian Ardiansyah yang main di babak kedua, yaitu terlihat enak untuk bisa masuk ke pertahanan dari Dewa United. Sudah berapa kali sebetulnya ada bara-bara api lah ya untuk pertahanan Dewa United ini bahaya karena terlalu fokus menyerang. Ya, dan memang terbukti akhirnya di sini Freitas bisa menciptakan gol. Itu memang ada servis bola mati juga ya diberikan dari Taisei, lalu Gali Freitas melakukan shoot cukup keras, yaitu juga boleh dibilang oke lah masih dari servis bola mati. Tapi gol keempat dari Gio Numberi, itulah yang saya bilang kalau permainan PSIS Semarang ini sangat memerlukan overlap dari pemain tengah dan juga pemain wingback-nya. Sangat membutuhkan momentum waktu.
Numberi dari belakang melakukan overlap ke depan loh itu. Ya, dan itu diasis oleh Rian Ardiansyah yang langsung bisa memberikan satu asis, cukup cakep itu. Itu posisinya sangat kosong karena ya PSIS Semarang ini dalam hal penyerangan sangat memanfaatkan momentum waktu. Inilah saya bilang bahwa pertandingan ini ya tentunya Agius sangat cermat ya, baik dalam sebelum pertandingan dimulai ataupun di atas pertandingan keadaannya seperti apa. Nah ini saya kira kejeniusan dari Agius yang dilakukan pergantian pemain atau keputusan-keputusan menggantikan Fortes terutama. Inilah yang saya bilang kalau pelatih juga harus paham bahwa di atas lapangan akan seperti apa sistemnya, apakah berubah atau enggak. Sedangkan untuk Dewa United yang justru lebih bermain ofensif, ya memang terlihat kalau masuknya Septian David, ya ini juga berapa kali bisa mengambil alih permainan pertahanan Dewa United untuk fokus ke Septian David, bukan ke sektor Freitas maupun Rian Ardiansyah atau Marukawa. Ya, jadilah di sini Dewa United harus kalah 1-4 dan kalau boleh dibilang juga peluang-peluang gol yang tercipta dari PSIS Semarang banyak melakukan dari serangan balik, sedangkan Dewa United yang lebih bisa mengambil alih permainan ya memang terlihat lebih hidupnya di sektor sayap. Ya, di menit-menit akhir juga banyak bermain long ball. Nah, itu juga nggak efektif. Akhirnya PSIS Semarang tetap bisa mengambil alih permainan melalui serangan balik. Ya, jadi ini kesimpulan saya untuk kedua tim. Untuk PSIS Semarang selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Ini kemenangan yang cukup luar biasa sebagai tim tamu dan juga ini bisa membuat Dewa United kalah perdana ya di kandang sendiri nih. Ya, ini cukup bagus bisa keluar dari tekanan permainan Dewa United ini. Pemain PSIS Semarang nih cukup bagus sekali. Pertahanannya sangat solid. Ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi nih pertahanan seperti ini. Dan ketika menyerang memang sangat membutuhkan momentum waktu. Makanya Fortes diganti oleh Septian David dan itu sangat saya suka keputusan pergantian ini dari Agius. Jadi tergantung di atas lapangan Fortes cocok nggak bermain dengan skemanya gitu loh. Ya ini cukup bagus dari Agius. Lalu untuk Dewa United ya tetap semangat, jadikan kekalahan ini sebagai evaluasi. Sebetulnya bisa mendominasi ya, tapi kembali lagi ke passing-passing yang saya kira terlalu lama, terlalu banyak untuk membawa bola dari Kambuaya dan juga Egy. Jadi aliran bola dari Dewa United akhirnya lebih kedorong ke sayap karena pemain tengah PSIS Semarang ini sangat rapat. Nah inilah yang diperlukan passing-passing cepat atau kreativitas Dewa United ketika bertemu dengan tim yang lebih bertahan di zona area sendiri nih. Ya, jadi resikonya ya counter attack itu sudah biasa, bola possession ya resikonya counter attack. Ini semoga ada evaluasi dari pelatihnya Dewa United. Ya, jadi tetap semangat untuk Dewa United. Ya, jadi ini aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. See you.